Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, puji dan syukur alhamdulillah karena kita diberikan nikmat umur, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, pertemuan yang pertama di awal semester ganjil ini ya. Kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai belajar, maka kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam kitab suci Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat ke-21, yang bunyinya, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan yatim. Beliau dilahirkan di rumah kakeknya Abu Thalib. Ayahnya Abdullah meninggal ketika Nabi masih di dalam kandungan. Kakeknya Abdul Muthalib yang memberikan nama Muhammad. Dan pada waktu itu ada yang bertanya-tanya, kenapa diberikan nama itu? Kemudian kakeknya menjawab, aku ingin dia menjadi orang yang terpuji. Anak-anakku sekalian, ada yang sudah tahu bagaimana sikap Nabi Muhammad? Nah, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap berbicara, dalam setiap perbuatannya, selalu dengan kejujuran. Beliau mendapat gelar Al-Amin sejak kecil. Jadi karena kejujuran, maka beliau mendapat gelar Al-Amin. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur.
dan juga sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita sebagai umatnya untuk selalu bersikap jujur. Kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada orang tua kita, jujur kepada guru, jujur kepada teman, dan jujur kepada semua orang. Ingat ya anak-anakku, kita harus selalu jujur dalam berbicara dan berbuat ya. Setiap perbuatan kita harus jujur. Anak-anakku sekalian, dengan demikian maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mengikuti perilaku sikap Nabi Muhammad yang jujur, yang soleh, yang rajin. Kita harus rajin belajar, rajin sholat, rajin mengaji, dan taat kepada ayah, taat kepada ibu, taat kepada kakak, taat kepada guru. Dan kita harus selalu baik dengan teman, dengan siapa saja, seperti sikap baik Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita dengan teman jangan saling memarahi. Dengan teman kita harus saling menyayangi agar kita mendapatkan pahala yang baik. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasulullah. Janganlah anak-anak ragu, ya, janganlah anak-anakku ragu dan janganlah bingung untuk menjadi anak-anak yang jujur. Sebab menjadi anak-anak yang jujur, insya Allah pasti akan beruntung. Nah, Bapak Guru akan membuatkan jurnal untuk penilaian selama 1 minggu anak-anakku di rumah kegiatan apa saja. Misalnya hari ini 5 waktu sholat, sholatnya di waktu apa saja. Kemudian mengaji surat apa, ayat apa, surahnya surat keberapa. Nanti dibantu oleh orang tua untuk mencontreng. Kemudian kalau membantu orang tua mencuci piring atau tidak. Nah, itu kalau iya jawablah dengan jujur, kalau tidak maka jawab pula dengan jujur. Dan jurnal tersebut akan dibagikan oleh ibu guru wali kelasnya ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita bernyanyi bersama-sama, kemudian kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan pembelajaran pertama ini. Ini lagunya berjudul Aku Anak Jujur. Dinyanyikan lagu ini dengan nada lagu Pelangi-Pelangi. Oke, kita nyanyi bersama-sama. Jadi anak jujur dicintai Allah,
Jadi anak jujur, kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pastilah beruntung. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran pertama kita ini, sama-sama kita membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhanku, pemelihara alam semesta. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, dengan demikian pembelajaran kita yang pertama cukup sampai di sini dulu, dan akan kita bertemu lagi di pembelajaran berikut, di minggu berikut. Dan ingat, jaga kesehatan, rajin belajar, rajin sholat, rajin mengaji, mencontohi sikap Rasul kita Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umat yang soleh, umat yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.